Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang trigonometri. Yang A, persamaan trigonometri. 1. Pengertian persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Contoh soal, sin X sama dengan sin 30 derajat, cos X sama dengan setengah, tan X sama dengan 0. Yang kedua, penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jika nilai-nilai X tersebut disubstitusikan ke persamaan, akan diperoleh suatu kesamaan atau pernyataan yang bernilai benar. Contoh soal, salah satu penyelesaian sin X sama dengan setengah adalah X sama dengan 150 derajat. Karena pernyataan sin X sama dengan setengah ekuivalen dengan sin 150 derajat sama dengan setengah. Coba kita lihat pada sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 derajat dan seterusnya. Untuk sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 91, kemudian sin 120 itu kembali lagi setengah akar 3, kemudian 135 kembali lagi ke kiri setengah akar 2, kemudian 150 sama dengan 30 derajat setengah, untuk 180 sama dengan 0 dan seterusnya. Kembali ke materinya. Sin 150 derajat sama dengan setengah ekuivalen dengan tadi sin 150 derajat setengah. Hasilnya juga setengah. Setengah sama dengan setengah. Maka pernyataan ini bernilai benar karena setengah sama dengan setengah. Lanjut. Yang ketiga, bentuk persamaan trigonometri. Yang A, persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. 1. Sudut dalam satuan derajat. Persamaannya itu sin X sama dengan sin A derajat. Penyelesaiannya X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang A dalam derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini yang membedakan A derajat atau ini A derajat atau 180 dikurangi A derajat. Tuh. Kemudian untuk cos X sama dengan cos A derajat, cos X sama dengan cos A derajat, penyelesaiannya dengan cara rumusnya X sama dengan plus minus A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Bedanya dengan sin, ini hampir sama ya. Kalau sin itu ada 2 rumus, kalau cos hanya ada 1 rumus, tapi di sini plus minus. Yang ketiga, tan X sama dengan tan A. Cara penyelesaiannya dengan cara X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, sekarang kita buat contoh soal. Contoh soal.
Tentukan penyelesaian persamaan berikut untuk daerahnya dibatasi 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Yang pertama, soalnya sin X sama dengan setengah akar 2. Kita jawab. Kita perhatikan lagi untuk sin setengah akar 2. Sin setengah akar 2 itu dalam sudut istimewa untuk sin setengah akar 2 itu 45 derajat. Berarti ekuivalen dengan sin X sama dengan sin 45 derajat. 45 derajat ini sama dengan setengah akar 2. Penyelesaiannya yang pertama dengan rumus tadi X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sin X sama dengan sin 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya itu dimulai dari 0. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ini, dalam penyelesaiannya. X sama dengan A-nya ini 45 derajat. Kita tulis ulang lagi ya. A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Masukkan untuk K-nya sama dengan 0, A-nya berarti 45. 45 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 45 derajat. Nah, itu untuk K-nya sama dengan 0. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, karena kita dibatasi oleh 0 sampai 360, berarti kita cari sebelum melampaui 360 derajat ini. Kalau K-nya sama dengan 1, X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 405 derajat. Berarti K-nya sudah melebihi 360 derajat. Itu penyelesaian pertama. Kita memakai rumus yang pertama. Sekarang penyelesaian kedua. Yang B pakai rumus sin X sama dengan sin 180 dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0, lalu dimulai dari 0. X sama dengan 180 dikurangi 45, sama ya, untuk A-nya 45 derajat seperti tadi, sin-nya 45, berarti A-nya 45 ditambah K-nya diganti 0 dikali 360 sama dengan 180 dikurangi 45, 135 derajat ditambah 0 sama dengan 135 derajat. Dan mau dari mana? 0 dikali 360 derajat hasilnya 100. Kemudian K-nya sama dengan 1. X sama dengan 180 dikurangi 45 derajat ditambah K-nya diganti 1 dikali 360
sudut istimewa. Cos yang nilainya min 1 itu di mana? Nah, sini cos 0 derajat itu 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 setengah, 90, 0, kemudian 120 kembali lagi, tapi nilainya negatif untuk cos. Kalau sin tadi langsung aja kembali dari belakang. Nah, kalau dari cos kembali dari belakang tapi bernilai negatif, di min setengah akar 2 kembali ini ke kiri, 0 setengah akar 2 tapi ada negatifnya, setengah akar 2, kemudian min setengah akar 3, kemudian min 1. Nah, tepatnya di 180 derajat. Di cos yang hasilnya min 1 sama dengan 180 derajat. Oke, sudah ada A-nya 180 derajat. Penyelesaiannya dengan, kalau cos hanya ada satu rumus ya tadi. Rumusnya ini X sama dengan plus minus A derajat ditambah K dikali 360. Cos X, nah X sama dengan ya, plus minus A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K nya sama dengan 0, K sama dengan 0, K sama dengan 0. Nah, kita karena di sini ada plus minus, kita pakai yang plus dulu ya. Pakai yang plus. X sama dengan 180. Ini dari A-nya ini. Cos X sama dengan 180 berarti A-nya 180. A-nya 180 derajat ditambah K-nya 0 dikali 360 sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk yang negatif, X sama dengan min 180 derajat ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat. Hasilnya min 180 derajat. Ingat tadi syaratnya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita lihat ini. Nah, kemudian K-nya sama dengan 1. Untuk yang positif dulu. X sama dengan 180 ditambah 1 dikali 360. Berarti 180 ditambah 360 derajat. Sama dengan 540 derajat. Nah, kalau sekarang yang X-nya negatif, pakai rumus negatif, X sama dengan min 180 ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan min 180 ditambah 360 derajat sama dengan, kurangkan aja, 180 derajat. Oke. Untuk K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya 1 aja 540 berarti sudah tidak memenuhi ya, karena syaratnya hanya sampai dengan 360. Ya, berarti tidak perlu kita. Jadi penyelesaiannya, untuk penyelesaian dari cos X ditambah 1, cos X ditambah 1 sama dengan 0 adalah
180 derajat. Karena di sini terlihat 540 sudah keluar dari batas, min 180 juga keluar, 180 sama ini dengan 180, berarti hanya cukup ditulis 1. Daerah penyelesaian dari cos X ditambah 1 sama dengan 0 adalah 180 derajat. Oke, lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, akar 3 tan 2x ditambah 10 sama dengan min 1. Akar 3 tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan min 1. Penyelesaian nomor 3. Akar 3 tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan min 1. Bentuknya masih ada seperti ini ya, bukan bentuknya tan x, tapi masih ada akarnya, ada yang lain-lainnya. Kita ubah dulu. Tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan min 1. Ini kita pindahkan ruas perkalian jadi per akar 3. Tan 2x plus 10 derajat sama dengan, kita rasionalkan dulu, masih ingat kan merasionalkan? Jadi sama dengan 1/3 akar 3. Kalau ada yang bingung begini, min 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan min 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 1 akar 3 per 3, atau ditulis ada minnya, min 1/3 akar 3. Ini cara memperolehnya. Lanjut, tan 2x plus 10 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Kita kembali ke sudut istimewa. Istimewa, tan untuk 0 derajat 0, 30 derajat itu 1/3 akar 3, terus 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat tak hingga. Kemudian 120 itu ini kembali seperti tadi cos, ada negatifnya. Kalau untuk sin itu hanya kembali saja, kalau cos dan tan ada negatifnya, jadi min akar 3, kemudian min 1, min 1/3 akar 3, 0. Karena 0 itu tidak ada negatif ya. Nah, terlihat di sini min 1/3 akar 3 itu sudutnya 150 derajat. Berarti kita pakai tan 150 derajat. Nah, ini tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan 150 derajat. Tan 150 derajat. 2x ditambah 10 derajat sama dengan tan 150 masuk ke sini rumusnya, tan x sama dengan tan alfa, berarti x nya sama dengan a derajat ditambah x dikali 180. A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, A nya kita ganti 150, 2x ditambah 10 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat 2x. Nah, di sini ada yang 10 derajat dan 150 derajat sama, berarti kita jadikan 150 dikurangi 10 derajat ditambah K kali 180 derajat. 2x sama dengan 140 derajat ditambah
K kali 180 derajat. Oke, di sini kita menghilangkan 2, jadi X sama dengan, karena perkalian tidak harus jadi bagi, semuanya dibagi 2. Jadi 70 derajat ditambah K kali 90 derajat. Oke, sekarang kita masukkan K-nya sama dengan 1. Ya, K-nya sama dengan 1, X sama dengan 70 derajat ditambah 1. Oh, K-nya dimulai dari 0 ya. 0 berarti K-nya diganti 0 sama kali 90 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 70 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat sama dengan 160 derajat. Oke, untuk K-nya sama dengan 2, X sama dengan 70 ditambah 2 dikali 90 derajat sama dengan 180 ditambah 70 berarti 250 derajat. Oke, tadi batasnya itu 0 sampai 360, berarti di sini masih 250. Kita masukkan lagi, masih masuk ke dalam wilayahnya tidak. K sama dengan 3, X sama dengan 70 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat sama dengan 70 derajat ditambah 270 sama dengan 340 derajat. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu yang termasuk 0 sampai 360 derajat ini. Pertama 70, 160, 250 dan 340. Kalau K-nya 4 itu pasti lebih dari 360. Maka cukup sampai 3 aja. Himpunan penyelesaiannya 70, 160, 250 derajat dan 340 derajat. Himpunan penyelesaian tidak harus 1, boleh lebih dari 1, 2, 3, dan 4 tergantung daerahnya. Sampai mana dia batasnya? Oke, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.